Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Lidiawati dari absen 34 dan saya sedang menduduki bangku kelas 12 di Madrasah Aliyah Darul Mukarram. Video ini merupakan video pertama saya yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah perminatan. Sebelum lanjut, kalian pernah ada yang dengar tentang Apollo nggak nih? Kalau belum, tonton video aku sampai habis ya. Program Apollo adalah serangkaian misi luar angkasa yang dilakukan oleh Amerika Serikat menggunakan pesawat antariksa Apollo dan roket Saturn. Hal tersebut dilaksanakan dari tahun 1961 sampai 1975. Berarti sekitar 14 tahun dong ya. John F. Kennedy menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebagian kampanyenya difokuskan pada penunjukan keunggulan Amerika atas Uni Soviet, termasuk di bidang eksplorasi luar angkasa. Pada tahun 1961, astronot Soviet Yuri Gagarin menjadi orang pertama yang terbang keluar angkasa. Dan pada tahun yang sama, Presiden Kennedy menetapkan tujuan ambisius yang akan mendaratkan seorang manusia ke bulan dan mengembalikannya dengan selamat ke bumi. Tetapi program tersebut mengalami kemunduran yang mengejutkan pada tanggal 27 Januari 1967 dengan kematian astronot Apollo 1 yang beranggotakan yang pertama ada Gus Grissom 39 tahun dan yang kedua Ed White 35 tahun dan yang terakhir Roger Chappie 31 tahun dalam kebakaran kilat di atas pesawat luar angkasa selama uji coba darat di landasan peluncuran. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak nih apa sih penyebab dari kecelakaan yang terjadi pada ketiga astronot tersebut? Yuk tonton video aku. Dilansir dari laman resmi Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA), peristiwa astronot Apollo 1 terbakar dalam keadaan hidup-hidup menjadi tragedi terburuk dalam sejarah penerbangan luar angkasa. Mereka mengambil bagian dalam uji flight-out ketika modul komando dipasang pada Saturn 1B di landasan peluncuran seperti halnya peluncuran sebenarnya. Tetapi Saturn 1B tidak diisi bahan bakar. Rencananya adalah menjalani seluruh rangkaian hitung mundur. Pada tanggal 27 Januari 1967 pada pukul 3 waktu setempat, Gus Grissom, Ed White, dan Roger Chappie memasuki kapsul di P-34 untuk memulai pengujian. Sebelum masalah kecil muncul yang membuat pengujian tertunda dan akhirnya kegagalan komunikasi memaksa perhitungan ditunda pukul 17:40 waktu setempat. Grissom sempat mengeluh caranya berkomunikasi seandainya ia mendarat di bulan. NASA membentuk Dewan Investigasi untuk menentukan penyebab kebakaran, dan pada bulan-bulan berikutnya, Dewan mengidentifikasi baik kelalaian teknis maupun kelalaian manajemen. Komite Kongres mengadakan sidang untuk menentukan penyebab dan melakukan perubahan yang direncanakan NASA untuk mencegah terulangnya tragedi Apollo 1. Mereka mendesain ulang pesawat ruang angkasa Apollo
dan perubahan manajemen dan budaya keselamatan. Pada saat itu, astronot Grissom, Edward, dan Chappie menggunakan pakaian antariksa di dalam modul komando di Kompleks Peluncuran 34 Cape Kennedy. Mereka sedang melakukan simulasi hitung mundur menjelang peluncuran yang direncanakan pada tanggal 21 Februari 1967. Misi ini awalnya dinamakan Apollo Saturn II-04, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Apollo 1, yang akan menjadi penerbangan Apollo pertama yang dipiloti oleh manusia. Seperti yang mereka lakukan pada hari peluncuran, para astronot dan kru darat menyegel 3 palka kapsul dan menekankan dengan oksigen murni pada 16,7 pon per inci persegi, sedikit lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Bertepatan pada pukul 6:31, salah satu astronot menyadari bahwa ada api yang muncul, dan dia berkata, "Saya mencium bau api," ujar astronot. Kemudian kebakaran hebat terjadi di dalam kabin tersebut. Dalam hitungan detik, suhu dan tekanan yang meningkat menyebabkan modul komando retak, melepaskan api dan struktur layanan landasan peluncuran. Para astronot dengan sia-sia mencoba membuka palka bagian dalam, sementara kru landasan dengan gagah berani bekerja untuk membuka 2 palka bagian dalam. Tetapi upaya mereka terhambat oleh asap dan panas yang pekat. Pada saat mereka membuka palka, kru telah tewas dengan cara yang mengenaskan. Tunggu, sebelum saya melanjutkan penjelasan ini, kalian ada yang penasaran gak nih sama rekaman suara Apollo 1 saat kebakaran itu terjadi? Kalau penasaran, tonton video aku sampai habis ya, soalnya nanti akan ku-spill di akhir video. Oke, kita lanjut. Pada malam hari setelah tragedi tersebut terjadi, fotografer mendokumentasikan kejadian tersebut secara lengkap. Kru penyelamat mengeluarkan jasad para astronot dari wahana antariksa dan membawa mereka ke fasilitas medis terdekat. Ahli patologi Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa para astronot meninggal karena aspeksia akibat karbon monoksida dan gas beracun lainnya akibat kebakaran. Dalam gambar ini terlihat para tentara memuat peti jenazah astronot Grissom ke dalam mobil jenazah. Peti para astronot dimuat ke dalam pesawat kargo. Para astronot lainnya menemani peti jenazah Grissom selama pemakamannya di Pemakaman Nasional Arlington. Pada tanggal 29 sampai 30 Januari, upacara peringatan terpisah untuk masing-masing astronot diadakan di Houston, dan pada tanggal 31 Januari, negara menghormati astronot yang gugur dengan penghormatan militer penuh di pemakamannya masing-masing. Grissom dan Chappie dimakamkan di Arlington National Cemetery dan White di West Point Military Academy. Segera setelah kecelakaan itu, Kennedy Space Center, NASA di Florida menempatkan LC-34 di bawah keamanan tambahan dan menyita semua material di pesawat ruang angkasa, pada struktur layanan landasan, dan di ruang kontrol yang aktif selama kecelakaan. Pada tanggal 28 Januari, Wakil Administrator NASA Robert Channing Siemens membentuk Dewan Peninjau Apollo 204
untuk menyelidiki penyebab kecelakaan. Dewan pertama kali bertemu pada tanggal 28 Januari dan mengunjungi lokasi kecelakaan di LC-34. Selama beberapa hari berikutnya, Dewan melakukan wawancara dengan para saksi kecelakaan dan membentuk 21 panel untuk menangani berbagai aspek investigasi. Dewan memberikan laporan status mingguan kepada Siemens yang pada gilirannya menyerahkan laporan kepada administrator NASA James Edwin Webb. Dalam upaya mereka untuk melokalisasikan sumber api dan menentukan penyebaran melalui pesawat ruang angkasa yang dikenal dengan nomor seri 012, para penyelidik perlu mendokumentasikan, memindahkan, dan memeriksa komponen-komponennya. Untuk membantu upaya itu, NASA mengirimkan modul komando 014, kembaran yang hampir identik dari modul komando 012, dari pabrik North American Aviation atau NAA di Downey, California. Pesawat itu tiba di KSC pada tanggal 1 Februari dan para pekerja meletakkannya di Pyrotechnics Innovation Building atau PIB. Dan pada tanggal 17 Februari dengan menggunakan gendongan khusus, kru darat mengeluarkan modul komando 012 yang rusak dari roket dan mengangkutnya ke PIB, tempat pelepasan perangkat keras, dan pembongkaran wahana antariksa dapat dilakukan di lingkungan yang lebih aman. Kru landasan memeriksa modul layanan atau SM dan pada tanggal 23 Februari mengeluarkannya bersama dengan antariksa dari roket dan mengangkutnya ke gedung operasi wahana antariksa berawak KSC. Dewan meliris laporannya setebal 3.000 halaman pada tanggal 9 April. Meskipun mereka tidak dapat menentukan sumber penyulutan yang spesifik, para penyelidik menemukan bukti adanya lengkup api di beberapa kabel di wahana antariksa di bawah sofa kiri Grissom, dekat sistem kendali lingkungan. Area wahana antariksa itu mengalami kerusakan kebakaran paling parah karena atmosfer oksigen murni bertekanan hingga 16,7 per inci persegi, 2 pon di atas tekanan atmosfer, dan jumlah material mudah terbakar yang lebih besar dari yang diizinkan di wahana antariksa. Api menyebar dengan sangat cepat. Kebakaran itu menyebabkan meningkatnya suhu dan tekanan yang cepat, mengakibatkan pecahnya bejana tekan modul komando, dan menghasilkan bahan kimia beracun seperti karbon monoksida yang menyebabkan kematian pada astronot karena sesak napas. Desain Palka 3 bagian, dengan palka paling dalam terbuka ke dalam dan membutuhkan waktu 90 detik untuk terbuka dalam kondisi ideal dan tidak mungkin terjadi di bawah tekanan yang meningkat. Mencegah para astronot keluar dari wahana antariksa karena uji coba dilakukan tanpa bahan bakar. Roket tersebut dianggap tidak berbahaya dan tidak ditinjau oleh organisasi keselamatan terkait. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan yang dibuat untuk menyelamatkan astronot atau merawat anggota kru atau kru landasan yang terluka jika terjadi kecelakaan. Direktur Penerbangan NASA, Gene Kranz, menganggap dirinya dan NASA bertanggung jawab atas kebakaran Apollo 1
Ia menyampaikan pernyataannya kepada cabang dan tim kontrol penerbangan pada Senin pagi setelah insiden tersebut. Isi dari pidato tersebut kurang lebih seperti ini. Penerbangan antariksa tidak akan pernah menoleransi kecerobohan, ketidakmampuan, dan pengabaian. Entah bagaimana kami melakukan kesalahan. Bisa jadi dalam desain, pembangunan, atau pengujian. Apapun itu, kami seharusnya bisa mengatasinya. Kami terlalu bersemangat dengan jadwal, dan kami mengabaikan semua masalah yang kami lihat setiap hari dalam pekerjaan kami. Setiap elemen program bermasalah, dan begitu pula kami. Simulator tidak berfungsi, kontrol misi tertinggal di hampir setiap area, dan prosedur penerbangan dan pengujian berubah setiap hari. Tidak ada yang kami lakukan yang memiliki masa berlaku. Tidak seorang pun dari kami yang berdiri dan berkata, "Sial, berhenti." Saya tidak tahu apa yang akan ditemukan oleh Komite Thomson sebagai penyebabnya. Tetapi saya tahu apa yang saya temukan. Kami adalah penyebabnya. Kami tidak siap. Kami tidak melakukan pekerjaan kami. Kami melempar dadu, berharap semuanya akan beres pada hari peluncuran, padahal dalam hati kami tahu itu akan membutuhkan keajaiban. Kami memaksakan jadwal dan bertaruh bahwa capek akan tergelincir sebelum kami. Grace meringkas masalah salah urus NASA dalam pidato yang disebutkan di atas. Para kru dan tim proyek bekerja terlalu keras, terburu-buru, dan tidak konsisten. Dan prosedur kesiapsiagaan darurat tidak memadai. Kranz mengakhiri pidatonya dengan sebuah janji. Kranz dan NASA dan pemerintahan Amerika segera melakukan perubahan pada langkah-langkah keselamatan dan protokol. Langkah-langkah ini dipertahankan selama program Apollo yang berakhir pada tahun 1975. Sementara program Apollo ditunda, Dewan Peninjauan mengidentifikasi 5 area yang perlu diperhatikan seperti atmosfer pesawat antariksa, bahan yang mudah terbakar, komponen listrik, desain Volca, dan kesalahan manajemen. Faktor-faktor ini secara langsung terkait dengan penyebaban kecelakaan, keterlambatan respon personel darurat, dan pemulihan awak Apollo 1. Untuk mengurangi berat di dalam kabin dan menjaga stabilitas atmosfer modul komando Apollo 1 terdiri dari 100% murni, oksigen murni. Meskipun teknisi North American Aviation mempertanyakan penggunaan oksigen murni, NASA menyatakan bahwa potensi risiko dapat dikelola oleh awak yang terlatih karena lingkungan bertekanan rendah atau 5 pon per inci persegi. Kedua majelis Kongres mengadakan sidang dengar pendapat untuk memahami temuan laporan tersebut dan khususnya rencana NASA untuk mencegah terulangnya kecelakaan tersebut. Subkomite pengawasan NASA dari Komite Sains dan Astronautika DPR mengadakan sidang dengar pendapat pada tanggal 10 sampai 12, 17, dan 21 April serta 10 Mei. Sidang Komite Sains, Aeronautika, dan Antariksa Senat diadakan pada tanggal 11, 13, dan 17 April serta 4 dan 9 Mei. Pimpinan senior NASA dan para astronot memberikan kesaksian di hadapan komite tentang tanggapan NASA terhadap temuan dan rekomendasi Dewan. Para anggota komitmen mengunjungi KSC untuk melihat langsung wahana antariksa Apollo 1 dan fasilitas lain yang terkait dengan kebakaran tersebut.
Setelah kebakaran, NASA memutuskan bahwa semua kru Apollo berikutnya akan terbang di atas versi Block 2 yang lebih canggih dari pesawat ruang angkasa, bukan Block 1 yang ditugaskan ke Apollo 1. Tidak seperti Block 1, modul komando Block 2 mencakup probe, docking, dan terowongan transfer yang memungkinkan docking dengan LM dan transfer kru internal antara dua kendaraan yang didok. Perubahan perangkat keras yang paling signifikan pada pesawat ruang angkasa Apollo sebagai akibat dari kebakaran tersebut melibatkan penggantian palka 3 bagian yang sulit dibuka dengan palka terpadu yang dapat dibuka dari dalam atau luar pesawat ruang angkasa dalam 3 detik. NASA melembagakan pendekatan baru untuk pemilihan dan penempatan material dengan sangat membatasi dan mengendalikan jumlah dan lokasi material yang mudah terbakar di pesawat ruang angkasa. Pada tanggal 9 Mei, NASA mengumumkan bahwa kru cadangan Apollo 1 yang terdiri dari Walter Schirra, Don Eisel, dan Walter Cunningham akan menerbangkan misi Apollo berawak pertama mungkin paling cepat pada musim semi pada tahun 1968 dengan Thomas Stafford Jr. dan Eugene Cernan sebagai cadangan mereka. Meskipun bencana yang berkaitan dengan penerbangan antariksa telah bergema sepanjang sejarah, interaksi manusia dengan antariksa, spesies kita terus maju dan naik ke atas. Apollo 1 meninggalkan warisan yang mengguncang program Apollo dan setiap misi berikutnya ke antariksa. Tanpa perubahan pada langkah-langkah keselamatan yang dilakukan setelah kebakaran Apollo, umat manusia mungkin tidak akan berhasil mencapai bulan. Jalan umat manusia dalam menjelajahi antariksa diaspal melalui pelajaran yang dipelajari tentang keselamatan dan tindakan pencegahan pada tanggal 27 Januari 1967 serta dedikasi yang berani dari astronot Grissom, White, dan Chaffee. Program diteruskan hingga awal 1970-an untuk melakukan eksplorasi ilmiah di bulan dengan total 6 pendaratan sukses. Hingga 2006 tidak ada lagi misi luar angkasa berawak yang melebihi orbit bumi rendah. Di luar keberhasilan tersebut, terdapat beberapa kegagalan besar seperti yang saya jelaskan ini, yaitu Apollo 1, dan ada juga ledakan pada misi Apollo 13 yang hampir menewaskan 3 astronotnya. Pelepasan gas beracun selama masuk kembali ke atmosfer bumi dalam pesawat proyek percobaan Apollo Soyuz hampir juga menewaskan 3 astronot lagi. Apollo merupakan program NASA yang membuat astronot Amerika melakukan total 11 penerbangan luar angkasa dan berjalan ke bulan. 4 penerbangan pertama menguji peralatan yang digunakan dalam program Apollo. 6 dari 7 penerbangan lainnya mendarat di bulan. Penerbangan Apollo pertama terjadi pada tahun 1968. Pendaratan pertama di bulan terjadi pada tahun 1969. Pendaratan terakhir di bulan terjadi pada tahun 1972. Masih menurut laman NASA,
Misi berawak pertama di bulan adalah Apollo 8. Ia mengelilingi bulan pada malam Natal tahun 1968. Namun, Apollo 8 tidak mendarat di bulan, itu mengorbit bulan, lalu kembali lagi ke bulan. Awaknya kala itu adalah Frank Borman, Bill Andrews, Jim Lovell. Pendaratan di bulan pertama terjadi pada tanggal 20 Juli 1969 dalam misi Apollo 11. Awak Apollo 11 adalah Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin. Armstrong dan Aldrin berjalan di permukaan bulan sementara Collins tetap mengorbit di sekitar bulan. Saat Neil Armstrong menjadi orang pertama yang berjalan di bulan, dia berkata demikian, "Itu satu langkah kecil untuk seorang manusia, lalu lompatan besar bagi manusia." Oke teman-teman, sesuai janji saya di tengah video tadi, yang mana akan melihatkan kepada teman-teman sekalian video rekaman suara Apollo 1 saat terjadi kebakaran tersebut. Yuk tonton sama-sama. Nah, teman-teman udah dengarkan rekaman audio dari Apollo 1 saat tragedi tersebut terjadi. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang tepat, dan mohon maaf jika ada salah penyebutan kata dan salah penyebutan nama. Sekiranya teman-teman bisa memakluminya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.